Hai, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihram Syah Muhammad Sadikin. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti. Di kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa hal tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah audit forensik. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada Kabupaten Ranca Jaya pada tahun 2011. Nah, pada UAS audit forensik ini dosen memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama identifikasi penyimpangan yang terjadi. Yang kedua menetapkan nilai kerugian pada keuangan perusahaan negara. Lalu yang ketiga itu identifikasi pihak yang bertanggung jawab pada kasus itu. Oke, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Nah, pada kasus untuk menjawab soal yang pertama ini, saya menggunakan identifikasi berdasarkan fraud tree dari ACFP. Nah, kasus ini menurut saya termasuk dalam kasus skema korupsi dan aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Nah, untuk penjelasannya, dalam skema korupsi tersebut ada 2 yang meliputi, pertama konflik kepentingan, yang kedua adalah bribery atau penyuapan. Dan untuk skema misappropriation itu pada inventory and other asset yang meliputi larceny dengan jenis purchasing and receiving. Nah, berikut saya akan menjelaskan skema dari masing-masing skema itu. Yang pertama adalah pada bagian korupsi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kasus korupsi tersebut adalah merupakan pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian pada tahun 2011 yang didalami oleh Astrid Prakarsa atau istri dari Insinyur Adi Prakasa selaku BLT Bupati Ranah Berjaya. Nah, tindakan kejahatan yang telah dilakukan itu digolongkan ke dalam subskema korupsi. Yang pertama itu yang tadi saya bilang adalah konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan itu terjadi pada satu benturan kepentingan yang terjadi antara Astrid Prakasa dan juga Hamidah selaku pemilik CV Bintang atau istri kepala BPKAD. Nah, Astrid dan Hamidah ini melakukan pertemuan sebanyak 2 kali di Dharma Wanita. Nah, dalam pertemuan tersebut meminta si Astrid meminta agar CV Bintang Terang yang dimiliki oleh saudara Hamidah itu ikut dalam pelelangan traktor tangan yang akan dilakukan oleh Pemkab Ranah Berjaya. Nah, tujuan itu untuk yang jelas untuk memperkaya diri orang lain dan juga korporasinya. Nah, kebetulan kepentingan ini juga melibatkan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA serta jajarannya untuk melancarkan proses pengadaan traktor tangan dari segi penganggaran, pelelangan dan juga pengadaan proyek. Lalu yang kedua itu jadi konflik kepentingan antara Hamidah dan juga kepala BPKAD, yaitu ini merupakan suami istri dari BPKAD, di mana Hamidah sebagai pemilik CV Bintang Terang dan kepala BPKAD adalah merupakan suami dari Hamidah. Nah, pada kasus ini Bintang Terang kan sebagai vendor pelaksana proyek yang dibawahi oleh BPKAD ini. Nah, di sini ada indikasi berupa dana kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan juga Kehutanan untuk melakukan pemenang lelang dalam pengadaan barang traktor tangan, sehingga pemenang itu dapat bekerja sama untuk menjadi vendor pengadaan unit traktor. Lalu yang kedua itu ada penyuapan atau bribery, di mana ini merupakan tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan orang yang menerima. Nah, pada kasus ini penyuapan itu melibatkan pejabat dan juga istrinya untuk mendapatkan kelancaran dalam pengadaan. Nah, ini yang saya maksud, yang saya garis bawahi adalah dalam tindakan bid rigging.
yang dimana ada permainan dalam pemenang tender atau proses lelang dan juga pengadaan barang. Nah, pemenang ini sudah diatur serta diinisiasi oleh Kepala Dinas Pertanian itu sendiri yang membentuk panitia proses tender tanpa adanya fit and proper test. Oke, kita lanjut pada bagian ke aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Nah, pada kasus ini saya melihat ada penyimpangan dalam bentuk larceny dengan jenis purchasing dan juga receiving. Artinya apa? Ini merupakan ini umumnya pencurian yang biasanya melibatkan barang yang sudah dibeli dari entitas dan juga barang yang telah diterima oleh entitas. Nah, pada kasus ini realisasi pembelian barang traktor tangan yang bermerek Cameo itu sudah dibeli dan diterima. Tapi pada implikasinya terjadi penyimpangan pada saat pendistribusian traktor tangan yang seharusnya dibagikan oleh kelompok tani itu secara menyeluruh, tetapi hanya 156 traktor tangan yang dibagikan kepada kelompok tani. Artinya masih ada 44 lagi yang belum dibagikan, seperti itu. Lanjut kita pada kerugian keuangan negara. Baik, saya akan share screen untuk menjelaskan dari perhitungan kerugian negara. Oke, pada penilaian kerugian negara, saya menggunakan total loss. Nanti hitungan ada di akhir karena saya di sini ada 3 perhitungan, yaitu yang pertama menilai sisa realisasi anggaran dari pemerintah, yang kedua itu aliran dana korupsi, yang ketiga baru total kerugiannya. Di mana yang pertama kita harus mencari sisa realisasi anggaran pemerintah, karena seperti kita tahu kasus di atas banyak ada manipulasi proyek yang seharusnya barang tersebut adalah pengadaan traktor tangan merek Kubota dengan model Quick D 600 sebanyak 200 unit, tetapi pada kejadiannya itu ternyata diganti dengan pengadaan traktor tangan dengan merek Cameo dengan model CP131 walaupun jumlahnya sama. Nah, ini menandakan pasti ada perbedaan dari HPP-nya seperti itu. Makanya kita harus mencari nilai sisa realisasi anggaran dari pemerintah kabupaten. Oke, yang pertama untuk yang perhitungannya itu pertama kita harus tahu perancangan anggaran dari pengadaan traktor tangan merek Kubota, yaitu senilai 2 miliar, lalu dikurangkan dengan realisasi anggaran pengadaan traktor tangan yang bermerek Cameo. Nah, ditambah juga ada biaya pengirimannya, sehingga nilai sisa anggarannya yang seharusnya pemerintah dapat adalah 931 juta 700.000 seperti itu. Lalu kita ke aliran dana korupsi. Nah, kita harus menghitung aliran dana korupsi ini yang diterima oleh Hamidah dan juga Asif Prakasa. Nah, pada perhitungan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran dana korupsi yang Hamidah ambil. Pertama kita harus tahu rancangan anggaran pengadaan traktor tangan yang milik Kubota itu yang senilai 2 miliar yang lalu dikurangkan dengan realisasi anggaran pengadaan traktor tangan merek Cameo model CP131 yang dibeli, yaitu harga yang sudah di markup. Artinya berarti 2 miliar dikurang 1,850 miliar, maka didapatlah 150 juta yang merupakan keuntungan, bukan keuntungan sih, yang merupakan dana lebih tapi diambil oleh Hamidah seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita harus menghitung aliran dana yang diterima oleh Asif Prakasa, di mana ini merupakan perhitungannya adalah realisasi anggaran dari pengadaan traktor tangan merek Cameo dengan model CP131 yang sudah di markup yang 1,85 miliar dikurangkan dengan realisasi anggaran pengadaan traktor tangan yang bermerek Cameo
CPT 131 yang sebelum di markup, yaitu 1,068 miliar. Ini merupakan sudah include dari biaya pengiriman. Maka ditemukanlah hasil 781.700.000, di mana nilai tersebut adalah nilai yang dipegang oleh aset Perkasa. Oke, lalu kita hitung total kerugian negara, di mana total kerugian negara itu hitungannya seperti yang kita tahu ya. Sebelum menjelaskan ini, saya akan menjelaskan beberapa kronologinya. Jadi pada saat pengadaan barang tersebut sudah dibeli dengan merek yang berbeda, unit yang dibeli adalah 200 unit. Tetapi pada implikasinya, PLT Bupati itu hanya memberikan 156 unit. Artinya masih ada 44 unit yang tidak diketahui keberadaannya. Seperti itu. Maka yang tidak diketahui keberadaan ini merupakan kerugian yang dialami oleh negara, seperti itu. Maka yang pertama kita harus cari tahu dulu berapa satuannya dari per unit rapor tangan yang mereka tersebut dikali total unit yang belum dibagikan kepada masyarakat kelompok tani, seperti itu. Maka ditemukanlah 1,06 miliar dibagi 200 dikali 44. 1,06 miliar ini merupakan sudah include dari biaya pengiriman, atau kita bisa sebut dengan nilai perolehan. Maka ditemukanlah 235 juta 26.000. Terus lalu kita tambah dengan aliran dana korupsi hampir yang tadi kita hitung senilai 190 juta, lalu ditambah lagi ada dana korupsi dari aset Prakasa yaitu senilai 781.700.000. Maka total kerugian negara kita dapat 1,166.726.000 rupiah. Nah, ini merupakan asumsi perhitungan total kerugian negara berdasarkan professional judgment auditor atau professional judgment saya dengan menggunakan total loss method yang ditemukan senilai 1,166.726.000. Seperti itu. Lalu kita pindah ke nomor yang terakhir, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Nah, di sini saya membaginya dengan ada dua. Yang pertama itu pelaku utama dari sektor publik, yang kedua pelaku utama dari sektor swasta. Di mana dari sektor publik dahulu kita akan membahas. Yang pertama saya akan membahas pelaku utamanya adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan juga Kehutanan yang selaku KPA. Nah, pada kasus ini Kepala Dinas itu harus bertanggung jawab atas terbentuknya panitia pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menangani pengadaan traktor tanpa adanya fit and proper test. Yang kedua, harus bertanggung jawab pada pembuatan dan juga penandatanganan SPMLS tanpa disertai berita acara pemeriksaan atau BAP dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan terakhir, Kepala Dinas juga harus bertanggung jawab adanya konflik kepentingan pada CV bintang terang karena di markupnya harga pengadaan barang tersebut. Lalu pejabat yang kedua yang bertanggung jawab adalah pejabat PPTK, di mana dia harus bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kuasa dan juga wewenangnya untuk menyetujui SPPLS yang diajukan tanpa adanya lampiran berita acara dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan atau BASTHP. Lalu kita lanjut ke pelaku dari sektor publik selanjutnya, yang ketiga adalah pejabat BPKAD. Nah, ini bertanggung jawab atas penerbitan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% itu yang sebesar 2 miliar itu, walaupun SPMLS yang diajukan tidak disertai lampiran dan juga BASTHP-nya. Tapi juga adanya konflik kepentingan di mana istri dari BPKAD merupakan salah satu tender proyek penanganan traktor tangan. Seharusnya ini bisa dihindari oleh dari pejabat BPKAD. Lalu yang keempat adalah yang harus bertanggung jawab adalah bendahara pengeluaran dinas pertanian, perkebunan
perkebunan dan juga kehutanan. Nah, kenapa ini bendahara pengeluaran dinas include masuk ke dalam orang yang bertanggung jawab? Karena menurut saya bendahara pengeluaran dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan ini telah dinilai lalai karena menyerahkan SPMLS pada pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA selaku kepala dinas dan juga kepada kepala BPKAD yang dimana tanpa adanya berita acara dan BAS THP. Seharusnya bendahara ini tidak serta-merta menyetujui atau melakukan otorisasi terhadap penyerahan SPMLS ini. Seperti itu. Makanya bendahara pengeluaran dinas bisa ditindak sebagai pelanggaran etika atau maladministrasi. Lalu selanjutnya saya yang terakhir nih dalam sektor publik adalah PLT Bupati Ranah Berjaya, di mana PLT Bupati Ranah Berjaya ini harus bertanggung jawab. Saya memberikan 3 poin. Yang pertama, harus bertanggung jawab ketidaksesuaian pembagian bantuan traktor tangan merek Cameo ini yang kepada masyarakat tani dengan jumlah yang dianggarkan. Karena seharusnya dibagikan sebanyak 200, tetapi hanya diberikan sebanyak 156. Lalu yang kedua, harus bertanggung jawab atas tidak seluruh penyerahan unit traktor tangan ini dibuatkan berita acara. Lalu yang ketiga ini adalah bertanggung jawab atas dari fisik traktor tangan tersebut yang dimana telah diberi label atau label bantuan Bupati Ranah Jaya atas nama dirinya. Nah, ini merupakan tindakan tidak etis, di mana ini tidak boleh dilakukan melihat bahwa ini menggunakan anggaran negara, bukan anggaran pribadi. Lalu kita pindah ke sektor swasta, di mana sektor swasta itu yang pertama jelas dari Astrid Prakasa atau istri dari PLT Bupati Ranah Jaya. Nah, saya menyebutnya ini merupakan aktor intelektual di balik kasus korupsi ini, karena yang pertama itu Astrid Prakasa ini telah merayu dan juga memerintahkan Hamidah untuk ikut dalam kegiatan proses tender yang dimana CV Terang Bintang merupakan pemilik dari Hamidah. Lalu yang kedua itu ketidaksesuaian kontrak dengan spesifikasi yang sesuai. Yang awalnya tender menawarkan dengan merek yang Kubota, tetapi pada saat pengadaan barang malah merek Cameo seperti itu. Lalu yang ketiga ini menerima keuntungan untuk kekayaan pribadi dari pengadaan traktor tangan dengan markup harga unitnya. Nah, ini merupakan tindakan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua itu yang terakhir, pelaku utama dari sektor swasta adalah dari Hamidah itu sendiri, yaitu pemilik CV Bintang atau istri kepala BPKAD. Nah, ini bertanggung jawab atas tidak terlaksananya proyek yang sebagaimana tertuang kontrak antara kontraktor penyedia jasa dengan pemerintah dinas pertanian. Selain itu juga ada indikasi suap menyuap untuk memenangkan CV Bintang Terang sebagai pemenang tender untuk pengadaan traktor tangan di dinas pertanian, perkebunan dan juga kehutanan pada Kabupaten Ranah Berjaya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.